Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Sugeha dan teman saya Rizky Khairunisya. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema kepuasan kerja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurfiana Paputungan dengan NIM 17081537. Yang kedua, Nurul Hikmah Sugeha 17081542. Yang ketiga, Rizky Khairunisya dengan NIM 190810374. Yang keempat, ada Wardatul Haya dengan NIM 190810562. Yang kelima, ada Mutiara Ratrining Tias dengan NIM 190810176. Dan yang terakhir ada Alia Akila dengan NIM 190810366. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang. Selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini apa yang seharusnya mereka terima. Menurut Tehani Handoko, kepuasan kerja sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Locke 1969 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan emosi senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Dari pengertian oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu nilai atau pandangan yang dimiliki pekerja berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya, berkaitan dengan berat ringannya pekerjaannya, dengan seberapa besar pekerjaannya dinilai oleh perusahaan. Arti penting kepuasan kerja. Dalam sebuah industri atau organisasi, sebuah lingkungan baru terbentuk melalui mobilitas pekerja atau anggota. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang menghabiskan waktunya dengan mencari nafkah dan menghidupi hidupnya. Meski begitu, secara subjektif, baik dan buruknya lingkungan kerja sangat mempengaruhi kualitas kerja seseorang. Tingkat kepuasan kerja pekerja dapat dilihat dari lingkungan kerja yang ditempatinya. Kepuasan kerja karyawan merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Ketika seorang pekerja mendapat kepuasan kerja, di mana dirinya merasa apa yang dikerjakan sepadan dengan apa yang didapatkan, hal ini akan menambah semangat dan motivasi dalam melakukan pekerjaan, dan secara sadar akan meningkatkan kompetensi dalam dirinya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Peningkatan kompetensi pada pekerja tentu akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pekerja dan juga kualitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat kepuasan kerja karyawan yang tinggi akan memiliki kualitas pekerja yang kompeten dan memadai, yaitu yang sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan perusahaan. Teori kepuasan kerja. Fat Theory Edwin A. Locke. Kepuasan ditentukan dari ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan yang terjadi dalam pekerjaan. Seberapa banyak nilai yang diterapkan pada suatu aspek pekerjaan, misalnya otonomi pada suatu posisi pekerjaan, cukup menjelaskan kepuasan atau ketidakpuasan seseorang ketika ekspektasi mereka tidak tercapai. Contoh, jika karyawan A menghargai atau menjunjung tinggi otonomi dalam pekerjaan, sedangkan B tidak mementingkan otonomi, maka A akan lebih puas apabila posisinya menawarkan otonomi yang tinggi dan kurang puas apabila posisinya kurang atau tidak menawarkan otonomi dibandingkan B. Dispositional approach. Pendekatan disposisional ini menyatakan bahwa tiap individu memiliki kecenderungan sendiri untuk puas dalam pekerjaan mereka. Dengan kata lain, kepuasan kerja tergantung sifat individual masing-masing. Model signifikan dari pendekatan ini adalah Core Self-Evaluation Model, yang mengargumentasikan bahwa ada 4 core self-evaluation yang mempengaruhi disposisi karyawan dengan kepuasan kerja. 4 hal tersebut adalah self-esteem,
self-efficacy umum, locus of control, dan neurotisme. Equity theory. Teori keadilan atau keseimbangan menunjukkan cara individu mempersiapkan keadilan dalam hubungan sosial, seperti hubungan karyawan dengan atasan. Teori ini menyatakan jika individu merasa ada ketidakadilan, mereka kemungkinan akan menjadi stres karena ketidakseimbangan input dan output. Sebagai contoh, karyawan yang bekerja di posisi yang sama memiliki kesamaan gaji dan bonus. Jika salah satu mendapat kenaikan gaji ketika mengerjakan pekerjaan yang sama dengan yang lain, karyawan yang tidak mendapatkan kenaikan gaji akan tidak puas dengan pekerjaannya. Jika keduanya mendapat kenaikan gaji dan tanggung jawab baru, maka keseimbangan terjadi. Two-factor theory. Teori dua faktor ini menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan terasa karena faktor berbeda, faktor motivasi dan kebersihan. Motivasi karyawan pada pekerjaannya berdampak pada kepuasan kerja. Faktor motivasi merupakan aspek pekerjaan yang membuat karyawan ingin bekerja. Memberi kepuasan kepada orang lain, misalnya pencapaian atau prestasi, rekognisi peluang promosi. Faktor kebersihan meliputi aspek dari lingkungan dan pekerjaan seperti gaji, syarat perusahaan, pengawasan, dan kondisi kerja lainnya. Job karakteristik model Heckman dan Oldham banyak digunakan sebagai kerangka studi dari karakteristik kerja yang mempengaruhi hasil kerja, termasuk kepuasan kerja. Karakteristik kerja yang terdiri dari motivasi, kepuasan kerja, performasi, ketidakhadiran, dan perputaran karyawan. Ini bisa digabungkan untuk membentuk Motivating Potential Score atau MPS dari pekerjaan, yang bisa digunakan sebagai indeks kemungkinan pekerjaan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Tetapi tidak semua terpengaruhi oleh MPS pekerjaan. Karyawan yang tinggal dalam perkembangan memerlukan kekuatan seperti keinginan untuk otonom, tantangan, dan mengembangkan kemampuan baru dalam pekerjaan, terpengaruh oleh karakteristik kerja ini. Reference Group Theory. Hullin dan Booth 1968 berargumentasi bahwa mengerti grup yang berhubungan dengan individu atau referensi grup adalah penting dalam mengerti kepuasan kerja karyawan. Sementara itu, studi dari Klein dan Maher 1966 menemukan bahwa lulusan sarjana kurang puas terhadap gaji dibandingkan karyawan lulusan non-sarjana. Hal ini diasumsikan karena lulusan sarjana cenderung memiliki ekspektasi tinggi pada gaji dibandingkan lulusan non-sarjana. Lulusan sarjana juga menghubungkan gaji mereka dengan referensi grup lain. Misalnya, grup lulusan sarjana dengan gaji tinggi dibandingkan dengan lulusan non-sarjana yang membandingkan gaji mereka dengan non-sarjana dengan gaji lebih kecil. Dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Berikut dampak kepuasan kerja. Pertama, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Kedua, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Tiga, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. 4. Meningkatkan motivasi kerja. 5. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja. 6. Menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Berikut adalah dampak ketidakpuasan kerja. Pertama, karyawan mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan. 2. Produktivitas menurun. 3. Ketidakhadiran meningkat. 4. Karyawan menyuarakan ketidakpuasannya. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja. Kepuasan kerja dan produktivitas. Produktivitas mengarahkan kepada kepuasan kerja, di mana ketika seseorang karyawan produktif dalam mengerjakan pekerjaannya, maka secara tidak langsung setelah pekerjaan selesai akan muncul suatu kepuasan tersendiri atas hasil kinerjanya. Kepuasan kerja dan motivasi. Motivasi kerja muncul dari tingkat kepuasan kerja yang didapat di tempat kerja, lingkungan kerja, upah, dan hal-hal lain yang mendukung kualitas kerja. Ketika hal-hal ini dapat dinilai tinggi oleh seorang pekerja,
Semangatnya dalam bekerja akan meningkat dan seiring dengan berjalannya waktu, kualitas kerja pada karyawan juga akan meningkat bersamaan dengan tingginya kepuasan kerja yang didapatkan pekerja. Kepuasan kerja dan turnover. Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan membuat perputaran karyawan atau turnover menjadi rendah. Namun, ada kemungkinan bahwa kepuasan kerja akan membantu membuat turnover menjadi rendah. Sebaliknya, apabila ada ketidakpuasan kerja, perputaran karyawan akan tinggi. Kepuasan kerja dan absenteeism. Absenteeism atau ketidakhadiran adalah pola kebiasaan berupa absensi dari pekerjaan, tanggung jawab, atau kewajiban, tanpa alasan yang bagus dan jelas. Kepuasan kerja yang tinggi tidak menyebabkan ketidakhadiran yang rendah, tetapi ketidakpuasan kerja bisa menyebabkan ketidakhadiran. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja, kepuasan kerja dan produktivitas. Organizational Citizenship Behavior atau OCB adalah komitmen sukarelawan seseorang, bisa dengan membantu. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak termasuk pekerjaan kontrak, karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasinya, membantu individu lain, dan melampaui harapan normal dalam pekerjaan mereka. Selain itu, karyawan yang puas mudah berbuat lebih dalam pekerjaan. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Banyak penelitian menemukan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Hal ini dikarenakan karyawan yang puas cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif pada pelanggan. Namun, apabila pelanggan tidak puas, hal ini bisa meningkatkan ketidakpuasan kerja karyawan. Karyawan yang mempunyai hubungan tetap dengan pelanggan melaporkan bahwa pelanggan yang kasar, menuntut, yang tidak masuk akal, bisa mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor, cara mengukur, dan upaya peningkatan kepuasan kerja. Faktor kepuasan kerja. Menurut Luthans 2011, ada beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Terkait pendekatan karakteristik pekerjaan karena dapat menunjukkan feedback dan otonomi faktor motivasional besar yang terkait dengan pekerjaannya. 2. Gaji sebagai refleksi cara manajemen perusahaan memandang kontribusi pada organisasi. 3. Promosi. Promosi dengan cara eksekutif dapat memuaskan daripada promosi pada level di bawahnya. 4. Pengawasan. Ada dua gaya pengawasan, yaitu employee centeredness dan influence. 5. Rekan kerja. Rekan yang kooperatif dapat menjadi sumber dari kinerja yang rendah pada karyawan. Yang terakhir, kondisi kerja. Dengan kondisi yang baik, maka karyawan akan bekerja dengan baik dan semangat. Cara mengukur kepuasan kerja. Brief Index of Effective Job Satisfaction merupakan 4 butir pengukuran keseluruhan kepuasan kerja efektif. Job Descriptive Index merupakan pengukuran kepuasan kerja kognitif. GDI mengukur kepuasan dari 5 aspek: gaji, promosi dan peluang promosi, rekan kerja, pengawasan, dan pekerjaan itu sendiri. Kuesioner lain yang mengukur kepuasan kerja adalah Minnesota Certification Questionnaire, Job Certification Survey, dan Fast Scale. Upaya peningkatan kepuasan kerja. Menurut Luthans 2011, beberapa arahan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja. 1. Membuat pekerjaan lebih seru. Memiliki budaya seru mungkin tidak bisa membuat pekerjaan itu sendiri cukup, tetapi bisa memecahkan rasa bosan dan mengurangi kesempatan ketidakpuasan. 2. Memiliki gaji yang adil atau wajar, manfaat, dan peluang promosi. Survei terbaru menunjukkan bahwa karyawan menempatkan benefit atau keuntungan dan gaji sebagai hal yang penting bagi kepuasan kerja mereka. 3. Mencocokkan karyawan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mendapatkan kesesuaian antara minat dan bakat adalah cara yang penting, tetapi sering terabaikan dalam memuaskan karyawan. 4. Mendesain pekerjaan agar menarik. Dibandingkan menemukan karyawan yang sesuai dengan pekerjaan,
Pendekatan ini mengajarkan untuk mendesain pekerjaan agar cocok dengan karyawan. Heckman dan kawan-kawan menyarankan berbagai aspek untuk dikembangkan. Pertama, membentuk unit kerja natural. Pekerjaan memiliki identitas dan signifikan pada karyawan, sehingga lebih bernilai. 2. Menggabungkan tugas. Dengan menggabungkan tugas, karyawan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, memperkenalkan variasi pekerjaan, dan memerlukan tantangan dan kemampuan lebih besar. 3. Membangun hubungan pelanggan. Karyawan juga mendapatkan saran secara langsung dan bisa menambah variasi pekerjaan karena adanya permasalahan dengan pelanggan. 4. Vertical loading. Karena bisa meningkatkan tanggung jawab, variasi, dan signifikan kerja. 5. Membuka feedback. Feedback atau saran penting apabila karyawan akan memodifikasi dan meningkatkan performanya. Kesimpulan, kepuasan kerja merupakan sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Bisa berupa rasa puas maupun tidak puas, yang merupakan salah satu faktor penting dalam berjalannya perusahaan, memiliki pendekatan-pendekatan tertentu, dan memberi dampak baik negatif maupun positif pada perusahaan dan individu. Kepuasan kerja memiliki hubungan dengan kinerja karyawan, baik hubungan negatif dan positif, signifikan maupun lemah, mulai dari produktivitas, motivasi, pertukaran karyawan, ketidakhadiran, OCB, dan kepuasan pelanggan. Kepuasan kerja memiliki beberapa faktor yang berupa gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, dan kondisi kerja. Bisa diukur dengan berbagai tes, seperti BIAJS, JDI, MSQ, JSS, Fast Scale, dan sebagainya. Serta bisa dilakukan upaya peningkatan dengan beberapa cara, terkait dengan pendapat beberapa ahli. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.